Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang proteksi income. Apa sih proteksi income itu? Memang income bisa diproteksi ya? Berikut penjelasannya. Saya akan sharing pengalaman yang pernah saya temui. Sebut saja si X. Ia manajer di sebuah perusahaan swasta yang terkena musibah sakit stroke ringan. Ciri dari stroke ringan itu adalah sulit bicara dan sulit menggerakkan sebagian badan. Kabar baiknya, stroke ringan pertama dapat disembuhkan. Biaya pengobatan si X pakai asuransi dari perusahaan. Singkat cerita, si X sembuh dan bisa bekerja kembali. Namun, kinerjanya menurun, tidak sama seperti pada waktu sehat. Orang yang sudah kena stroke ringan itu tidak dapat pulih seperti semula. Sebuah penelitian bilang 1-5 tahun kalau tidak jaga gaya hidup, ada potensi serangan stroke kedua, bahkan lebih berat. Si X kena serangan stroke kedua dalam kurun waktu 8 bulan berikutnya. Stroke kedua kali ini lebih berat, membuat ia jadi lebih sulit bergerak, sulit berbicara, bahkan wajahnya menjadi kaku. Hampir 3 bulan si X tidak bekerja. Karena itu, target perusahaan tidak achieve. Akhirnya, perusahaan memutuskan untuk mempensiunkan dini si X. Kamu tahu, pensiun dini itu apa? Diputus hubungan kerja dengan cara terhormat. Apa dampaknya? Yang pertama, pasti kehilangan income. Yang kedua, ketika seseorang pensiun, seluruh pinjamannya harus dilunasi. Yang ketiga, masih harus punya biaya untuk berobat. Ini pasti harus pakai uang sendiri karena asuransi dari kantornya sudah dicabut. Pengobatan stroke itu ada 2. Pertama, biaya ke rumah sakit. Ini khusus rawat inap dan lain-lain. Yang kedua, biaya rawat jalan seperti akupuntur, herbal, dan lain-lain. Dan itu biayanya tidak sedikit, butuh biaya yang lebih banyak. Lalu apa solusinya? Kamu harus punya proteksi atau asuransi yang kamu beli pribadi. Jangan hanya mengandalkan asuransi kantor. Kamu harus mengerti piramida perencanaan keuangan, di mana asuransi itu ada di blok kedua dari bawah. Proteksi sakit kritis kamu wajib sekali punya. Berapa sih yang harus kita punya uang pertanggungan untuk sakit kritis? Apa sih fungsi asuransi penyakit kritis itu? Mari kita bahas. Kalau kita lihat lagi cerita si X, ada beberapa resiko terjadi. Pertama, kehilangan income karena sudah tidak bekerja, tapi pengeluaran tetap berjalan. Yang kedua, biaya pengobatan yang mahal, rawat inap dan rawat jalan. Kita bahas yang kehilangan income. Idealnya, uang pertanggungan asuransi sakit kritis itu harus 5 tahun income kamu. Coba, kamu perhatikan tabel di samping ini. Kamu bisa catat. Fungsinya uang pertanggungan ini adalah untuk income replacement atau pengganti income yang hilang. Selain itu, fungsi berikutnya adalah untuk biaya berobat yang tidak ke rumah sakit seperti pengobatan tradisional, herbal, dan lain-lain. Saran saya, tambahkan 500-1 miliar untuk cover pengobatan sakit kritis dari income replacement kamu. Contoh, income kamu 10 juta per bulan. Income replacement-nya kurang lebih 577 juta. Lalu kamu tambah 500-1 M. Oke, kita ambil yang maksimal. Total kamu harus memiliki uang pertanggungan sakit kritis sebesar 1,5 miliar. Itulah pentingnya proteksi penghasilan. Ketika terjadi musibah, selama 5 tahun ke depan, kamu masih punya penghasilan. Bagi kamu yang penasaran berapa premi yang ideal untuk kamu dan sesuai dengan income kamu saat ini, kamu dapat menghubungi Adele dengan cara klik link di deskripsi ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kamu, keluarga kamu, dan orang-orang yang kamu cintai. Kamu bisa share ke mereka dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya.